Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali guys. Masih menyambung kisah spiritual ya. Ya, suasananya pas di bulan puasa ini. Apalagi sebentar lagi kita sudah masuk ke malam 20. Artinya malam-malam akhir di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita berharap, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita sampai selesai tuntas, kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi dalam kita menjalani ibadah di Ramadan ini. Nah, oke guys, kali ini kita lanjut tentang temanya tentang ketuhanan. Nah, kalau bicara ketuhanan guys, ini sebenarnya menarik ya, sangat menarik. Tapi karena kita ini udah udah terbentuk dalam pikiran bahwa berbicara mengenai Tuhan ini sesuatu ya, kalau bahasa Sundanya mungkin istilahnya pamali ya bahasanya. Artinya hal yang agak tabu gitu loh. Kenapa? Karena seolah kata Tuhan ini sesuatu yang ya sudah begitu aja gitu loh. Artinya percaya tidak percaya ya mesti percaya gitu loh. Sehingga akhirnya ya dalam kehidupan kita terjadilah kebingungan, terjadi konflik dalam diri. Kita mau mengungkapkan kejujuran kita salah, takut salah gitu ya, kita takut dengan dosa. Kita tidak mengungkapkan ini, tapi ini sebuah realita, sebuah kenyataan bahwa kita bingung, kita harus bagaimana. Nah, inilah yang terjadi pada saya secara pribadi. Makanya di sini saya tidak akan, artinya sini jelas-jelas tidak akan menyinggung satu aliran, tidak akan menyinggung agama atau apapun lah, karena ini ceritanya sangat pribadi. Artinya bagi saya agama, kemudian apalagi tentang ketuhanan itu sangat pribadi dan hanya pribadi kita dengan apa yang kita jalani dengan Tuhan kita, dengan agama kita yang kita tahu. Artinya hubungan antara kita dengan Tuhan ya kita yang tahu gitu loh. Saya punya keresahan ini, artinya ya setelah menjalani perjalanan ini gitu, saya menemukan kesulitan. Ya memang itulah manusia ya, ketika kita sulit, kita susah, baru deh cari Tuhan. Nah giliran kita senang, kita lupa tuh. Bahkan kita seolah nggak tahu gitu loh. Seolah kita melupakan Tuhan. Kadang ibadah juga ya santai-santai aja. Kita melakukan hal-hal segala sesuatu ya kayak gimana gitu. Udah gitu seolah kita ini tahu Tuhan itu ngomong apa ke kita. Oh Tuhan lagi begini loh tuh. Terus saya eh doa-doa saya terkabul, kemudian ya macem-macem deh kata-katanya gitu loh, mengungkapkan bahwa kita lagi seneng, kita ngucapin alhamdulillah gitu, kita bersyukur. Padahal ketika kita nanti bertemu dengan kesulitan, kita mengalami kesulitan, kemudian banyak masalah, barulah di situ kita merasa bahwa kita butuh pegangan. Tuhan mana? Tuhan tidak ada. Nah, ini yang terjadi. Tapi hal ini wajar loh ya. Kalau menurut saya, hal ini wajar bagi kita manusia. Karena kenapa ya? Kita ini manusia butuh butuh hal seperti itu gitu loh. Kita butuh benturan, butuh dalam tanda petik ya, butuh penderitaan, butuh hal-hal yang seperti ini untuk lebih meluruskan jalan kita supaya kita jelas. Makanya kalau saya mendengar, saya melihat gitu ada pengalaman orang yang dia bingung, dia mencari kebenaran,
itu satu hal yang biasa. Nah, itu. Oke. Jadi jadi saya berusaha menjelaskan ketuhanan ini sebenarnya dengan dari sisi universal. Tapi dikarenakan saya ini seorang yang punya agama dan keyakinan, tentu saya akan mengambil dari perspektif itu. Tapi saya tetap akan berusaha menggunakan jargon-jargon yang lebih mudah diterima gitu, yang lebih umum gitu. Artinya agama, keyakinan, atau aliran-aliran apapun di luar sana ya dapat menangkap ini gitu. Jadi bukan. Tapi ya tetap, artinya begini, kita dalam hidup ya kita punya pengalaman, kita punya landasan ilmu, kita punya pendapat. Karena berdasarkan apa yang sudah kita dapat. Ini adanya di pikiran kita ya, di otak kita ini. Karena berkumpul memori di sini. Semua yang sudah kita dapatkan, maka wajar kita punya perspektif, kita punya cara pandang, kita punya pendapat dan paradigma ya dari sisi kita gitu loh. Nah, jadi tentang ketuhanan ini sesuatu yang sebenarnya kalau menurut saya sesudah saya menemukan tentunya ya, sesuatu yang simple, sesuatu yang sederhana gitu loh. Hal-hal seperti ini sebenarnya ketika kita paham itu sangat sederhana mengenai bagaimana hukum ini, perbandingan tentang agama, aliran. Sebenarnya sangat sederhana ya, seperti menentukan, bagi saya itu sangat sederhana menentukan masuknya bulan puasa, kemudian lebaran, itu kan selalu ada perbedaan. Kalaulah kita memahami dari sisi yang menurut saya yang lebih sederhana dan universal ini tidak akan terjadi gitu loh. Nah, begitu, oke. Nah, kembali ke masalah ketuhanan tadi, kalau saya mengambil perspektif dari Islam ya, kata Tuhan itu menggunakan kata Rob gitu. Rob itu berasal dari kata bahasa Arab Robba ya. Kemudian ya rubu ada derivatifnya, turunan-turunannya, kemudian ada bentukan-bentukannya, karena bahasa Arab ini simple, sebenarnya simple, sangat sederhana. Kebanyakan terdiri dari 3 huruf, kemudian itu kata dasarnya. Nah, nanti baru dalam bentuk kata-kata selanjutnya, kalau dalam bahasa Inggris kan ada past tense, present tense. Nah, di dalam bahasa Arab juga ada fi'il madhi, fi'il mudhari namanya. Nah, itu. Saya tahu bahasa Arab ya memang sedikit ya. Sedikit, saya tidak menguasai betul. Ya, tidak ahli di situ. Jadi hanya tahu seperti itu. Nah, itu. Rob artinya bisa diartikan guru gitu loh. Makanya di Universitas Islam Negeri UIN ya, setiap daerah itu ada jurusan tarbiyah. Asal kata tarbiyah itu sama dengan rob tadi. Robba ya rubu tarbiyatan. Nah, itu bisa. Artinya jurusan apa itu kalau dalam Universitas Islam Negeri itu bukan jurusan ketuhanan, tapi jurusan pendidikan gitu lah. Fakultas pendidikan, fakultas tarbiyah ya. Nah, itu sebenarnya Rob itu di situ. Artinya saja secemdas saya paling senang mencari pengertian atau pemahaman tentang agama, tentang kehidupan itu ambil dari kata dasar. Karena tuntunan ya saya tetap ngambil itu. Karena begini, kalau menurut saya, prinsip saya begini. Ketika kita mendalami apapun, kita itu harus punya ukuran, harus punya koridor, harus punya pegangan sehingga kita tidak liar, apalagi seperti spiritual. Makanya tidak akan menyimpang kemana-mana. Kita pernah dengar dulu itu ada aliran ya yang dipimpin oleh Lia Eden. Nah, Lia Eden itu menyamakan semua agama gitu. Agama memang semuanya benar. Tapi dalam bentukan
perspektif dia gitu loh, perspektif yang sudah terkumpul di pikirannya, di memori otaknya, bahwa dia mengungkapkan seperti ini. Sehingga terkumpul semua agama menurut dia adalah seperti ini, maka tampilan dia pun akan mengikuti itu. Semua ajaran dia kumpulkan dalam diri dia, kemudian dia tampilkan. Dia menampilkan misalnya tampilan agama itu seperti orang-orang dulu, orang-orang misalnya Yunani, orang Romawi, maka dia berpenampilan seperti itu gitu loh. Kemudian dia ketemu katanya dengan malaikat Jibril, dalam pikirannya wujudnya bersayap seperti sayap burung begitu ya. Nah, karena dengan apa yang sudah ada dalam pikirannya, sehingga akhirnya liar. Makanya orang itu bisa dilihat dari tampilan. Apa yang ada dalam pikirannya itu maka akan keluar dengan tampilan-tampilannya. Dia merasa misalnya banyak ya seperti dukun-dukun. Dia merasa katanya titisan, atau merasa dia ini mendapat dauh atau amanah dari seorang wali songo, misalnya Sunan Kalijaga. Maka dia akan berpenampilan bahwa Sunan Kalijaga menurut pemikiran dia berpenampilan seperti orang-orang Jawa pakai belangkon, pakaian-pakaian Jawa. Nah, dia akan berpenampilan seperti itu. Itulah spiritual yang terlalu liar gitu loh, tanpa ada pakem, tanpa ada ukuran. Silahkan berspiritual, tapi tetap harus ada ukuran sehingga tidak liar kemana-mana gitu loh. Banyak ya, banyak yang seperti itu. Tapi saya tidak menyalahkan. Itu adalah sebuah perjalanan dalam menemukan kebenaran. Setiap orang pasti berbeda-beda ya, silahkan. Tentu kita berharap semua akan berjalan dengan baik. Oke. Nah, tadi ketuhanan itu Rob. Kata bahasa Arab itu ada Rob, ada lagi Allah. Allah itu ilah, sesuatu yang disembah gitu ya. Nah, ketika saya mengalami pertanyaan-pertanyaan, benarkah Tuhan itu ada, benarkah Tuhan itu seperti yang selama ini saya pahami dalam beragama gitu, bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi dalam kenyataan saya belum menemukan gitu, seolah-olah seperti itu. Di mana rasa kasihnya, di mana rasa sayangnya? Sebenarnya ketika saya begitu, saya belum menemukan hal-hal jawaban gitu loh. Ketika sudah menemukan jawaban ya tentu akan berbeda lagi perspektif dan pendapat saya. Nah, setelah saya belajar dan belajar, menemukan pengalaman dan akhirnya sampai pada jawaban itu yang saya bilang kemarin itu di video saya sebelumnya, bahwa pengalaman saya justru akhirnya terjawab. Pertanyaan saya akhirnya terjawab. Nah, jadi saya tuh seolah diingatkan begini. Diingatkan saya dengan udara gitulah. Kita tahu udara. Tahu, semua orang pasti tahu udara. Tapi ketika ditanya udara itu seperti apa, nggak ada yang bisa menjawab. Ya, yang penting saya tahu bahwa udara itu ada. Membuktikan udara ya tandanya kita bisa bernapas. Sekarang kemudian berlanjut lagi pertanyaan, kok bisa kamu tahu bahwa udara itu ada? Dengan adanya udara, dibuktikan adanya udara ini dengan bernapas, kok tahu? Ya karena ilmu. Nah, artinya sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak bisa diukur, bisa dengan ilmu gitu loh. Dilihat dalam tanda petik, dilihat dengan ilmu, dirasa dengan ilmu gitu loh. Tapi udara bisa dirasa loh, bisa dihirup, bisa dikeluarkan melalui mulut. Nah, seperti itu. Itu pertanyaan selanjutnya. Ya, Tuhan juga seperti itu sebenarnya gitu loh. Karena begini, ketika kita bertanya bahwa kenapa Tuhan tidak menolong kita ketika kita susah atau ketika ada bencana, kenapa
anak kecil, bayi, bahkan binatang yang tak berdosa pun kena oleh bencana itu, gitu loh. Kalau memang Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, mengapa mereka tidak diselamatkan gitu? Ya dengan cara Tuhan yang Maha Kuasa dong, gitu. Itu menurut pemikiran naif kita.